Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Widiarti dari SMP Negeri 1 Kumbulsari. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Malang, Angkatan 2, kelas TKI 4. Pada hari ini saya melaksanakan praktek uji kinerja yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2020 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Berikut ini adalah video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, kita mulai. Silakan dinyalakan semua kameranya. Sudah, Bu. Nah, ya. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik semua ya. Ya, alhamdulillah kalau baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas dipimpin dulu teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Vera telah dipimpin teman-temannya berdoa. Sudah mandi semua ya? Sudah, Bu. Suaranya Bu Indri sudah terdengar jelas ya di sana ya? Sudah, Bu. Terdengar jelas. Sudah, Bu. Berarti kan selama pembelajaran ini nanti diperhatikan di layar HP-nya kalian. Di sana kan ada simbol itu ya, ada simbol kamera, ada simbol mikrofon, sama ada simbol tangan ya. Jika kalian nanti ingin bertanya terkait materi yang akan dijelaskan, silahkan ditekan simbol tangan tersebut ya. Nah, kalau kalian ingin berbicara, silahkan diaktifkan dulu simbol mikrofonnya atau mic-nya. Nah, kalau sudah selesai berbicara, dinonaktifkan lagi biar teman-temannya tidak dengarnya ya. Iya. Sebelum pembelajaran, Ibu tetap ingin memperkenalkan kalian ya. Ini kan kita masih di era pandemi COVID-19. Usahakan untuk selalu memakai masker ya jika
bepergian atau terpaksa keluar rumah, dan usahakan selalu menjaga jarak apabila kalian ingin pergi keluar atau terpaksa harus menghadiri acara apapun. Kalian sudah melakukan absensi semuanya? Belum. Untuk link absensi sudah Ibu upload di Google Classroom ya. Silahkan diisi absensinya dulu. Sekarang yang sudah hadir baru 18 anak, kita tunggu ya, sambil kita mulai pembelajarannya ya. Sebelumnya Ibu ingin mereview materi pembelajaran kemarin. Untuk materi kemarin kita sudah belajar apa saja ya? Ada yang masih ingat kita minggu kemarin mempelajari apa saja? Fungsi dan Formula. Fungsi dan formula. Excel. formula, Bu. Excel. Saya tunjuk ya. Lukman kemarin kita sudah belajar apa aja, Lukman? Microsoft Excel. Microsoft Excel, terus Formula. fungsi formula ya. Mungkin saya tanya lagi ke Saskia. Saskia, kemarin kita sudah belajar apa saja, Saskia? Fungsi dan formula, Bu. Fungsi dan formula. Yang dipelajari di fungsi dan formula apa saja, Saskia? Seperti fungsi kita ingin menjumlahkan diawali dengan tanda sama dengan. Iya. Lalu formula juga begitu, Bu. Jadi kalau minggu kemarin kita telah mempelajari beberapa fungsi, beberapa operator matematika statistik ya. Misalnya kalau penambahan kita menggunakan operator apa? Kalau pakai formula menggunakan Bilal tadi bilangnya sum ya. Sum itu fungsi ya. Kalau formula kita harus menggunakan apa? Tanda tambah. Nah, tanda tambah. Kalau saya mau mengalihkan, misalnya saya mau mengalihkan kolom A dan kolom B, saya harus pakai operator apa? Bintang. Kalau saya mau membagi harus pakai operator apa? Membagi garis miring. Ya. Minta tolong dinyalakan semua kameranya, saya ingin lihat wajah-wajahnya kalian ini ya. Biar saya tahu kalau kalian ada di tempat. Nah, itu yang sambil rebahan silakan duduk dulu. Ada yang sambil rebahan? Tidak ada ya? Silakan duduk dulu, kita pembelajaran dulu ya. Ya, itu beberapa operator yang kita dapat gunakan untuk melakukan operasi di Microsoft Excel ya. Ya, mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke materi? Tidak ada ya? Tidak ada. Semuanya sudah membuka aplikasi Google Classroom-nya? Sudah. Karena Ibu telah mengupload ada materi pembelajaran, LKPD, lalu soal pretest dan absensi ya. Nah, untuk sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan dikerjakan dulu soal pretest yang ada di aplikasi Google Classroom-nya. Tidak usah keluar dari sini, langsung dikerjakan soal pretestnya. Diminimize kan bisa ya? Ya, silakan dikerjakan dulu. Berikut ini saya tampilkan yang sudah mengerjakan. Ada 14 anak ya. Kelihatan apa tidak tulisannya? Kelihatan, Bu. Saya tak sungguh. Kita langsung masuk ke materi ya. Saya akan membagikan tampilan PowerPoint. Silakan cermati. Sudah terlihat tampilan PowerPoint saya? Sudah, Bu. Sudah ya. Belum. Oh, mungkin yang belum masih loading. Ya, yang belum mungkin masih loading. Ditunggu dulu. Ya. Silahkan mikrofonnya dimatikan dulu. Nanti kalau bertanya dinyalakan tidak apa-apa. Soalnya saya terdengar suaranya Ayam. Ayamnya siapa ini yang ikut pembelajaran kita hari ini? Nah, yang kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang penerapan fungsi dan formula. Nah, penerapan fungsi dan formula di dunia kerja. Nah, saya tanya sekarang, kira-kira nanti kalau kalian sudah mempelajari aplikasi Microsoft Excel, ini berguna apa tidak di kehidupan kalian? Menurut kalian, berguna apa tidak kita menggunakan? Berguna. Berguna. Untuk apa? Untuk apa kira-kira? Untuk apa Dari rata-rata.
Untuk mencari rata-rata. Menghitung, Bu. Untuk apa kira-kira kita mempelajari Untuk Microsoft Excel ini? Fungsinya untuk apa? Untuk apa? Kalau untuk di kehidupan sehari-hari, menurut kalian kita belajar Microsoft Excel ini untuk apa sih? Ada yang paham? Ya, untuk menghitung data, ya benar. Untuk menghitung Apa barusan? Aila ya, apa Untuk Aila? menghitung hasil panen. Nah, ada yang bilangnya untuk menghitung hasil panen, bisa. Untuk menghitung Menghitung hasil orang tuanya punya sawah. Nah, ya pas panen itu nanti dapatnya berapa, pas dijual berapa, nanti hitungannya kita bisa menggunakan Microsoft Excel, benar ya? Ya, dalam penerapan di dunia kerja atau di kehidupan sehari-hari, Microsoft Excel itu sangat dibutuhkan oleh kita. Untuk apa saja? Misalnya kalian lihat seperti tampilan di layar kalian masing-masing ya. Di situ Ibu sudah menampilkan penerapan penggunaan Microsoft Excel di dunia kerja. Contohnya seperti apa? Dilihat pada gambar yang pertama. Nah, di sini sudah ada misalnya kalian mau cari kerja, kualifikasi atau syarat apa saja yang dibutuhkan. Dan sini kan ada ya, biasanya menguasai Microsoft Office, Excel, dan Word. Terus ini ada lagi Shift Accounting. Kalian harus, misalkan mau mendaftarkan di sana, Excel dan Word. Nah, pada penerapan di dunia kerja, penggunaan Microsoft Excel itu sangat dibutuhkan. Dibutuhkan untuk apa? Misalnya kalian mau melamar di administrasi gitu ya. Misalnya mau melamar di perbankan, nah kalian juga harus menguasai aplikasi Microsoft Excel ini. Jadi penerapan Excel di dunia kerja atau di kehidupan sehari-hari bagaimana? Sangat membantu di bidang apa? Di bidang administrasi atau perhitungan ya. Kalau kalian sendiri, kira-kira penggunaan Microsoft Excel kalau kalian gunakan di kehidupan sehari-hari selain membantu orang tua, kira-kira untuk apa kira-kira? Misalnya di lingkungan sekolah, kalian membutuhkan Excel itu untuk apa? untuk mengetahui hasil ulangan saya. Nah, benar Bilal, untuk mengetahui nilai ulangan bisa. Misalnya kalian sudah mendapatkan nilai ulangan, misalnya nilai ulangan informatika, ulangannya ada 3 kali, tugasnya ada 5 kali. Nah, kita bisa menghitung nilai kita rata-ratanya berapa menggunakan Microsoft Excel. Lalu semisal kalian ada yang menjadi bendahara kelas, ya, kalau kita sudah masuk nanti, kan kita kan pasti ada bendahara, ada sekretaris, dan ada ketua ya. Nah, tugasnya bendahara apa? Menghitung laporan keuangan kas misalnya. Nah, misalnya kalian jadi bendahara, kalian bisa menggunakan Microsoft Excel ini untuk menghitung laporan kas di kelas mas. Sampai ini masih ada yang bingung tentang penggunaan Excel di lingkungan atau di dunia kerja? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Jadi fungsi Excel di dunia kerja itu sangat banyak ya. Jadi pada ini kan kalian baru kelas 7. Jadi kalian masih belajar dasar-dasarnya dulu. Nanti di kelas 8, kelas 9 kita akan belajar Excel lebih dalam lagi atau lebih kompleks lagi. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang kita akan bahas hari ini, yaitu mengenal data berupa angka dan hasil perhitungan rumus, dan menyimpan serta mengaksesnya. Terus membuat sebuah sheet yang mengandung data, rumus, dan hasil pemakaian segala fungsi. Nah, ini adalah indikator yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini, yaitu mengidentifikasi formula dan fungsi yang tepat sesuai dengan kasus. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut: membuat sebuah sheet yang mengandung hasil pemakaian beberapa fungsi dan formula berdasarkan tujuan yang sudah ditentukan dengan percaya diri. Jadi kita hasilnya nanti mengerjakan membuat suatu sheet yang mengandung fungsi dan formula. Ada yang ditanyakan sampai sini? Enggak, Bu. Enggak ya. Kita lanjutkan ke peta konsepnya. Nah, peta konsepnya kalau minggu-minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang macam-macam aplikasi pemproses data. Kita sudah tahu fungsi, kelebihan, dan kekurangannya serta fungsi antarmukanya dan ikonnya. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah fungsi dan formula, lalu mengelola lembar kerja dengan menerapkan fungsi dan formula tersebut.
tersebut. Nah, kita belajar formula dulu. Ya, seperti yang kalian ketahui ya, sudah paham semua kan? Kalau formula itu adalah rumus-rumus yang terdapat pada aplikasi Microsoft Excel yang digunakan untuk perhitungan. Misalnya saja, kayak tadi kan ada yang bilang penjumlahan itu menggunakan tanda Tambah. Nah, penjumlahan itu menggunakan tanda tambah. Kalau pembagian menggunakan tanda Miring. Garis miring. garis miring. Untuk contoh penggunaannya tadi ada yang bilang tadi kalau mau menggunakan fungsi atau formula menggunakan tanda sama dengan Bu. Nah, kita tulis dulu ya. Di sini kan sudah terlihat kan contohnya sama dengan 3 plus 7 ya. Sama dengan selnya apa kita misalnya kalau mencari rata-rata. Misalnya kalau kita mencari rata-rata kan kita bisa menggunakan fungsi dan formula ya. Kalau mau kita menggunakan formula, yang digunakan adalah operator penambahan atau penjumlahan. Ya, misalnya kita mau kita perhatikan dulu, mau mencari rata-rata nilai di G3 tapi menggunakan formula, tidak menggunakan fungsi. Berarti rumus yang ditulis apa? Berarti yang rumus ditulis adalah sama dengan, lalu sel yang akan ditambahkan apa? Sel yang akan ditambahkan apa? Kita pilih, misalnya ini kan yang ditambahkan kan dia IPA, nilai IPA ada di D3, berarti kita tulis D3. Lalu IPS ada di E3, berarti plus E3. Lalu matematika ada di F3, berarti kita tulis F3. Karena ini menghitung rata-rata, berarti jumlah nilainya tadi harus dibagi jumlah data. Berarti datanya ada berapa? Banyak tadi dibagi 3. Nah, hasilnya apa? Hasilnya ditampilkan adalah seperti yang ditampilkan ini ya. Hasilnya 4,67. Nah, lalu kita masuk ke fungsi. Nah, itu ya fungsi yang kita pelajari di kelas 7 ini ada cuma fungsi dasar saja, yaitu ada 5. Ada fungsi sum, average, max, min, sama count. Fungsi. Nah, penerapan fungsi ini sama seperti formula, jadi dia harus diawali dengan tanda sama dengan. Kemudian ditulis fungsinya apa? Fungsinya dituliskan dulu. Bisa lihat, kalau rata-rata tadi kan menggunakan average ya, berarti average. Lalu buka kurung. Lalu dipilih sel yang ingin dihitung rata-ratanya yang mana. Nah, ini kan D3 tadi ya. Di sini tanda titik 2 artinya apa ya? Sampai. Benar. Jadi yang itu adalah D3 sampai F3. Jadi sel yang dihitung rata-ratanya adalah mulai dari D3 sampai F3. Jadi sel yang pertama, titik 2, sel yang terakhir. Ya, diperhatikan videonya. Ya, diperhatikan dulu aja ya, diperhatikan videonya, nanti kita akan prakteknya seperti yang di video ini. Perhatikan dulu, ini untuk menyelesaikan laporan penilaian ya. Nah, itu tadi adalah contoh dari penerapan fungsi dan formula. Sudah paham semua ya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Kita lanjutkan ke soal diskusinya. Ya, diperhatikan pada minggu kemarin Ibu sudah membagi kalian menjadi 6 kelompok kan ya? Masih ingat anggota kelompok? Masih. Nah, diperhatikan kasus yang ada
ya tampilan layar kalian. Ya, di sini Ibu ada 2 studi kasus. Ini yang pertama, terus ini yang kedua ya. Perhatikan, silahkan kalian buka LKPD-nya juga. Studi kasus ini ada di LKPD halaman 4. Silahkan dibuka LKPD-nya, lalu kita lanjut ke diskusi kelompok ya. Kemarin kan dulu sudah membuat grup masing-masing di grup WA ya. Silahkan di kelompok, tetap siapa tahu nanti ada yang ikut bergabung. Mungkin yang lainnya terkendala sinyal sehingga tidak bisa bergabung ya. Ya, nilai ini ada nilai diskusi kelompok, nilai keaktifan. Maka kalau kalian semakin aktif, nilai kalian akan semakin baik. Kalau kalian tidak aktif, nilainya akan kurang dari ketetapan. Ini pertemuan terakhir ya, pertemuan terakhir di kelompok ya. Kita masuk ke grup WA-nya dulu. Di sini tugasnya, seperti dulu. Ini tugasnya kita diskusikan dulu 15 menit. Setelah 15 menit, nanti kita bergabung di Google Meet ini lagi untuk melanjutkan atau untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya sekarang kita lanjut ke WhatsApp ya, silakan keluar nggak apa-apa. Kita lanjut ke WhatsApp ke grupnya masing-masing. Nah di sana Ibu akan membimbing kalian apabila ada yang kurang paham atau yang tidak mengerti bisa diskusi dan bisa ditanyakan kepada saya. LKPD-nya langsung masuk diskusi kelompok. Nah, ini kita akan kembali di Google Meet ini lagi untuk mempresentasikan hasil diskusi kita. Ya, silakan dimulai diskusi. Yes. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menginstruksikan kalian untuk menginstal aplikasi Google Spreadsheet. Silahkan menggunakan aplikasi Google Spreadsheet pada smartphone kalian untuk menghitung soal studi kasus yang Ibu berikan tadi. Silahkan mengerjakannya di pagi, kalau sudah hasilnya bisa share di grup kelompoknya masing-masing.
Ibu dibacakan. Sudah bergabung semua anggota kelompoknya? Belum. Masih anak 2, Bu. Kita tunggu satu menit lagi. Kalau sudah tidak ada yang bergabung, kita langsung presentasikan hasil kelompoknya tadi ya. Iya, Bu. Studi kasusnya ada 2 ya. Ya nanti bisa kita bagi per kelompok, misalnya satu kelompok bahas 1 poin, nanti kelompok lain melanjutkan. Ya mungkin untuk yang poin pertama dulu, untuk mencari nilai A dan B menggunakan formula. Ada yang mau mempresentasikan hasilnya? Saya, Bu. Ya, Jovan, silakan Jovan untuk mempresentasikan hasilnya. Jadi untuk menghitung nilai A dan B dulu ya. Gimana Jovan kira-kira untuk menghitung nilai A dan B pada tabel tersebut? Sama dengan, lalu apalagi? B2. B2 ya, sel B2 ya, benar. Terus ditambah ya, Sel lalu tambah sel C2. C2 ya. Setelah itu gimana Jovan? Enter. Enter. Saya tanya ke Jovan, kenapa operator matematikanya menggunakan tambah, Jovan? Karena melakukan penjumlahan. Karena untuk melakukan perjumlahan. Ya, benar sekali Jovan jawabannya. Itu untuk di sel yang pertama ya. Lalu kalau saya misalnya untuk mengisi sel 4 di bawahnya, gimana Jovan caranya? Diklik, Ya, setelah diklik, ditarik ke bawah. ditarik ke bawah. Ya, benar ya. Diklik, lalu kursornya ditaruh di kanan bawah, lalu di-drag atau ditarik ke bawah. Untuk kelompok yang lainnya, apa hasilnya sama seperti yang ditampilkan hasil kelompoknya Jovan? Sama. Sama ya, kelompoknya Eka sama. Kelompoknya Aulia bagaimana? Hasilnya sama apa tidak? Punya saya sama. Sama ya. Ya, kita lanjutkan itu untuk mencari penambahan ya. Lalu kita lanjutkan ke kolom berikutnya, yaitu kolom F. Ada yang mau mempresentasikan hasil kelompoknya? Saya, Bu. Kalau mau mempresentasikan, Indri tadi bilang apa? Kita diklik dulu tanda tangan ya. Nah, angkat tangan bisa diklik. Nanti saya bisa tahu siapa yang mengangkat tangan. Bagaimana untuk mengisinya? Sama Dengan sel B2. nah, sel B2, lalu Bintang, sel C2. sel C2. Sama ya. Lalu di Enter. benar sekali. Saya tanya ke Jovan lagi. Kan di situ kan saya menyuruhnya A dikali B. Kenapa operatornya kok pakai bintang? Karena operator bintang digunakan untuk melakukan perkalian. Karena untuk perkalian itu yang digunakan di Excel adalah operator bintang ya, benar sekali. Kalau di matematika biasa kita menggunakan tanda kali atau tanda X gitu ya. Ya benar sekali. Pojok kanan bawah. Di pojok bawah lalu Ditarik ke bawah. ke bawah. Ya, benar sekali. Terima kasih Jovan, 2 kolom jawabannya sudah benar. Mungkin ada yang lainnya yang mau menjawab seperti kelompoknya Jovan. Jovan ini perwakilan dari kelompok 4 ya. Iya, Bu. Ya, mungkin ada kelompok lain yang mau menampilkan hasil diskusinya. Tertinggi dan Saya, nilai Bu. terendah. Oh, Bilal lagi. Saya, Bu. Silakan Bilal. Sama dengan Max Max, lalu G buka kurung lanjut. G8 sampai G17 tutup kurung. Oh ya, Enter. Enter. Berarti yang ditampilkan adalah tingginya adalah berapa itu? 30 juta ya. Ya, benar Iya. sekali. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Kelompok lain mungkin. Ada yang masih bingung? Sudah paham semua? Tidak, Bu. Sudah paham semua ya? Berarti sudah paham semua pembelajaran kita, materi kita sampai di sini. Mungkin sebelum kita tutup,
Ada yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu, saya. Ya, Bilal dulu ya. Silakan Bilal, apa kesimpulan yang dapat Bilal ambil di pembelajaran hari ini? Jika kita ingin menghitung data dalam jumlah banyak, kita dapat menggunakan formula ataupun fungsi pada Microsoft Excel. Sudah, itu kesimpulan dari Jovan ya. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulannya. Eka Widiani, apa kesimpulan yang bisa disampaikan dari pembelajaran kita hari ini? Untuk menghitung rata-rata nilai, kita menggunakan rumus average. Itu tadi kesimpulan dari kalian ya. Kesimpulan dari Bu Indri dari pembelajaran ini apa? Kalau kemarin kan kita sudah mempelajari tentang berbagai macam jenis fungsi dan formula kan ya. Kita sudah tahu berbagai fungsi dan formula apa saja. Nah, kesimpulan dari Bu Indri seperti yang ditampilkan pada layar, dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, di perkantoran dan di bidang usaha lainnya, misalnya pertokoan atau dimanapun, kita pasti dituntut untuk membuat suatu laporan keuangan. Jadi segala perhitungan matematika dan bersifat statistik yang bersifat rumit tidak lagi dikerjakan secara manual, tapi bisa dikerjakan dengan menggunakan aplikasi Excel ini, sehingga waktu yang digunakan juga tidak panjang. Di Microsoft Excel ini tidak hanya digunakan untuk kita di pendidikan saja, tapi bisa kita gunakan atau kita terapkan di dunia pekerjaan. Akan merefleksi pembelajaran kita hari ini ya. Dari pembelajaran kita hari ini, ada yang merasa kesulitan tentang pembelajaran kita? Disampaikan saja mungkin. Tidak Bu. Tidak, untuk Jovan tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Untuk yang lainnya mungkin apa keluh kesahnya di pembelajaran kita hari ini? Disampaikan saja, tidak apa-apa. Tidak ada. Berarti lancar-lancar saja ya. Misalnya apa kalau dari Bu Indri kendalanya mungkin karena sinyal ya, sinyalnya kadang putus-putus, jadi Bu Indri susah mendengarkan suaranya kalian, kadang terputus. Mungkin kalau dari sisi kalian, kekurangan kita pembelajaran hari ini bisa kita perbaiki nanti di pembelajaran berikutnya. Ada yang mau menyampaikan? Sinyalnya jelek Bu, punya saya. Sinyalnya jelek, jadi putus-putus ya suaranya ya? Iya Bu. Ya tidak apa-apa, nanti bisa kita perbaiki di pertemuan kita selanjutnya. Kita sekarang pertemuan terakhir ya, karena ini pembelajaran terakhir pelajaran informatika kita. Kalau ada apa-apa atau masih kurang paham terkait materi atau pembelajaran yang lainnya, kalian bisa menghubungi Bu Indri, bisa lewat grup WhatsApp yang kita miliki atau bisa langsung WA pribadi ke Bu Indri ya. Pelajaran kita, nah kita tadi sudah mempelajari materi, sudah berdiskusi, sudah menyampaikan hasil diskusi. Nah, untuk evaluasi pembelajaran, diperhatikan tampilan saya. Silahkan untuk mengerjakan LKPD halaman 6. Ya, mengerjakan LKPD halaman 6 secara individu pada aplikasi Google Spreadsheet yang sudah diinstal di smartphone kalian masing-masing. Silakan dikerjakan tugasnya, lalu dikumpulkan di Google Classroom. Paling lambat kapan Bu mengumpulkannya? Paling lambat dikumpulkan tanggal 25 November 2020. Karena kita sudah pertemuan terakhir, jadi ini adalah kesempatan kalian untuk menambah nilai di semester ganjil ini. Silahkan dikerjakan soal post-testnya terlebih dahulu. Jadi soal post-test ini digunakan untuk mengukur kemampuan kalian setelah mengikuti pembelajaran. Silakan dikerjakan sebaik-baiknya, dibaca dengan teliti. Nanti malam Bu Indri akan menginformasikan siapa yang sudah mengerjakan pretest dan posttest dan siapa yang mendapatkan nilai tertinggi dan terendah di grup informatika kelas 7E. Dari Bu Indri, pesan dari Bu Indri kan karena kita masih di masa pandemi seperti ini ya, dan di Jember sekarang sudah mulai zona merah lagi, jadi usahakan untuk kalian tetap menjaga protokol kesehatan, usahakan memakai masker kalau keluar rumah dan selalu menjaga jarak, dan apabila tidak terlalu mendesak usahakan tidak berkumpul dengan orang lain dan tidak keluar rumah. Paham ya? Kita akhiri pembelajaran hari ini. Silakan
ketua kelas minta tolong dipimpin untuk teman-temannya berdoa. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran kita sampai di sini dulu. Mungkin kalau Bu Indri ada salah-salah kata atau perbuatan atau ucapan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Oh, sudah terakhir ya. Mungkin ya berarti ini pertemuan kita terakhir di semester ini. Itu saya akhiri. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas keaktifannya, dan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita mulai awal sampai akhir. Untuk kelompok Ya, hari ini yang sama-sama, Bu. untuk kelompok hari ini yang aktif adalah kelompok 4 dan kelompok 3. Selamat untuk kelompok 4 dan kelompok 3. Mungkin di pertemuan kita selanjutnya di semester depan, mungkin kelompok-kelompok yang lainnya bisa lebih aktif lagi ya. Tidak hanya kelompok 3 dan kelompok 4 saja yang aktif, tapi kalian juga bisa aktif sehingga pembelajaran kita juga lebih interaktif lagi. Ya, sekian mungkin itu dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.